Yang terhormat dan yang kami muliakan Kepala Presiden Hukum dan HAM, yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Imigrasi, yang saya hormati para pimpinan tinggi pertama di lingkungan Presiden Hukum dan HAM, Direktur Politeknik Kemasyarakatan yang mewakili, yang saya hormati dan banggakan Bapak Surya Pranata, maaf Pak Surya, para kepala BD imigrasi atau yang mewakili, serta yang saya hormati para pejabat sesuai core value ASN. Untuk itu perlu diupayakan berbagai program kegiatan peningkatan kompetensi SDM untuk menunjang tuntutan-tuntutan tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi pemilihan tema dalam list Natalis Politeknik Imigrasi tahun ini. Bapak Kepala Presiden Hukum dan HAM yang saya hormati, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Kegiatan list Natalis Politeknik Imigrasi ke-64 diawali dengan pelaksanaan rangkaian seminar yang telah dimulai sejak tanggal 28 November, kemudian berlanjut pada tanggal 29 dan 30, dan akan ditutup dengan seminar nasional Call for Paper pada tanggal 1 Desember 2023. Peserta rangkaian seminar sebagaimana dimaksud antara lain: yang pertama, inti pertama Presiden Hukum dan HAM, inti pertama Direktur Jenderal Imigrasi, ketiga, Kepala Politeknik Imigrasi secara berbeda, seluruh dosen dan pegawai Politeknik Imigrasi, seluruh taruna tingkat 1, tingkat 2, dan hingga 4, serta undangan eksternal dari akademisi, praktisi, dan pendidik tinggi pendidikan lain atau PTKN. Adapun beberapa tema narasumber dalam rangkaian seminar Natalis Politeknik ke-64 yaitu: yang pertama, penyamahan persepsi dalam rangka peningkatan kompetensi dosen melalui penerapan BKD online dan asesmen asesor BKD online, dengan narasumber Bapak Jimmy Eskom, MM dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua, reformasi ASN Kemenkumham berakhlak, dengan narasumber Bapak Iwan Kurniawan, PJIP SHMSI selaku pelaku SDM Hukum dan HAM. Yang ketiga, leadership dengan narasumber Bapak Silvi Karim, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal Imigrasi. Yang keempat, reformasi birokrasi, pola pikir dan budaya kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, dengan narasumber Bapak Dr. Asad Kurnia SHM selaku staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima, hukum kewarganegaraan dalam perspektif keimigrasian, dengan narasumber Bapak Dr. Basir Ahmad Batmawi. Yang keenam, Call for Papers atau seminar nasional dengan narasumber Profesor Dr. Imam Santoso SHMH yang dilaksanakan secara hibrid dan diikuti oleh lebih dari 70 peserta pembakar dan berbagai pendidikan. Seminar sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pentingnya transformasi ASN Kementerian Hukum dan HAM berakhlak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pentingnya leadership. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pentingnya reformasi birokrasi, pola pikir dan budaya kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pentingnya hukum kewarganegaraan dalam perspektif keimigrasian. Kelima, meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pentingnya akselerasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berakhlak. Keenam, peningkatan kolaborasi antara Politeknik dengan berbagai
pihak. Selanjutnya, serangkaian kegiatan lainnya dalam rangka menyemarakan Hari Natalis Politeknik Migrasi ke-64 ini adalah pekan olahraga yang digelar oleh seluruh taruna-taruni Politeknik di berbagai cabang olahraga. Antara lain futsal, tenis meja, dan voli. Sedangkan kegiatan lain yang digelar adalah English Speak, donor darah, dan tablik akbar yang diikuti oleh seluruh taruna tingkat 1, 2, 3, dan 4. Juga kegiatan ini empati berupa bakti sosial dalam bentuk pemberian bingkisan ke panti asuhan oleh taruna-taruni Politeknik. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa rangkaian kegiatan Hari Natalis Politeknik ke-64 ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPS dan HAM beserta jajaran, Bapak Direktur Jenderal Imigrasi beserta jajaran, serta para narasumber dan moderator, serta para peserta seminar dan dari pendidikan tinggi kedinasan. 64 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, usia 64 tahun itu seusia saya, Pak. Ya, kalau pegawai negeri beberapa bulan lagi mungkin sudah pensiun, gitu, kira-kira. Ya. Lalu ketika kita menghubungkan itu dengan kata dies natalis, maka yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah refleksi, sebuah evaluasi. Selama 64 tahun ke belakang, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita hasilkan? Apa kontribusi kita terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi? Dan apa yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM? Nah, 64 tahun itulah kita harus berintrospeksi, mengevaluasi. Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita hasilkan? Kontribusi apa yang sudah kita berikan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bisa kita jawab ketika kita menyelenggarakan kegiatan dies natalis. Ya. Saya tadi secara selintas melihat sekurang-kurangnya ada 3.500 ya Pak. Atau berapa ribu tadi alumni ada Akademi Imigrasi yang sudah dihasilkan. Lalu seperti apa dampaknya terhadap kinerja pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi? Nah, ini harusnya sudah mulai kita ukur. Ya. Dari perspektif regulasinya yang melaksanakan tugas fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya. Transformasinya seperti itu. Lalu pertanyaan lain, apakah relevan ketika saya menyampaikan transformasi ASN Kemenkumham berakhlak kepada para taruna? Anak-anakku belum menjadi ASN. Lalu kenapa kami harus memilih tema ini? Kenapa Direktur Politeknik harus memilih tema ini untuk disampaikan kepada anak-anak? Kalau yang depan ini sudah karuan, sudah ASN. Bahkan tidak perlu mendengarkan lagi apa yang mau saya sampaikan, karena beliau sesungguhnya adalah semua narasumber. Semuanya adalah narasumber. Tapi yang terpenting adalah bagaimana transformasi dari bukan ASN menjadi taruna, kemudian menjadi ASN. Nah, itu beberapa latar belakang. Kemudian kenapa perlu disampaikan materi tentang bagaimana transformasi ASN Kementerian Hukum dan HAM menjadi berakhlak. Apa tugas dan tugas? Ya. Ingatkan saya Pak Direktur untuk mempergunakan jari ini secara benar. Ya, karena
ketika pakai satu saya salah, ketika pakai dua saya salah, ketika pakai tiga juga jangan-jangan saya keliru. Ya ini sedang masa-masa sensitif ini dari kita pergunakan ini ya. Jadi anak-anakku kalau bikin konten ya, di Facebook ya apa hindarilah menggunakan jari hanya sampai hitungan ketiga. Ya, yang paling bijaksana itu digenggam aja begini. Ya, jangan sampai nanti kepala BPSDM sudah menginfluencer. Ya, jadi mari kita saling jaga itu. Ini ilustrasi saja. Mari kita kembali ke sana berakhlak.